Kita lihat nyala apinya dulu ya, kayak gimana dia. Dan ini nesting titaniumnya ya. Kompor ini tuh punya teknologi mikro regulator gitu ya. Di suhu yang berbeda, misalnya di suhu 5 derajat Celcius, kompor tanpa mikro regulator itu dia lebih lama waktu didihnya. Balik lagi di channel Boris Ente. Ya, pada kali ini gue bakal nge-review. Teman-teman bisa lihat ya, soto regulator stove ST310. Nah, ini bentuknya. Oke, langsung kita buka ya. Bentuknya kayak gimana sih? Nah, ini dapat manual booknya, tapi isinya bahasa Jepang semua. Terus ini juga bahasa Jepang. Dan ini bentuk kompornya ya. Ini dapat ponsnya juga. Dan ini bentuknya. Nah, ini dia. Bentuknya tuh mirip kayak laba-laba gitu ya. Dia kakinya itu ada 4. Dan kakinya soto ST310 ini juga berfungsi sebagai pot support ya, atau buat dudukan nesting di atasnya. Oke, kita bahas spesifikasi di atas kertas dulu ya. Jadi kompor soto ini punya dimensi 16,6 cm kali 14,2 cm kali 11 cm. Ini dalam keadaan terbentang seperti ini ya ukurannya. Tapi kalau dalam keadaan terlipat, dia seperti tadi ya, yang pas ambil dari boxnya itu 14 cm kali 70 cm kali 11 cm. Dan ST310 ini punya berat 330 gram ya. Coba kita ukur langsung pakai timbangan ya. Ini beratnya berapa? Ini nih. Tuh, kalau bisa. Oh, ini terlalu lebar. Ini gua lipat dulu. Oke, beratnya ya beda 2 gram lah. 332,7 gram. Ini sama ya. Ya nggak beda-beda banget lah. Dan dia juga punya output daya itu sebesar 2,9 kW atau 2900 watt ya. Dan punya keluaran energi itu 2500 kilokalori per jam. Dengan menggunakan bahan bakar dari soto sendiri ya. Dia punya tuh produk gas kalengnya. Gas kalengnya tuh ST760. Jadi kalau pakai ST760, dia bisa mengeluarkan energi kalorinya tuh sebanyak 2500 kilokalori per jam. Nah, ini nih bentuk produk dari soto power gas ST760 ini. Ya, nanti kita sih nggak pakai ini ya, kita pakai gas kaleng biasa, gas kaleng yang banyak dijual di minimarket. Ini kita coba. Oke, kita bahas langsung desainnya ya.
Nah, untuk desain, teman-teman bisa lihat ya, desainnya itu tuh mirip banget sekilas kayak bentuk hewan laba-laba gitu ya. Tapi kalau laba-laba kan punya kaki 8. Nah, ini Soto ST310 nih punya kaki 4. Nah, kakinya ini dia sebagai dudukan, sekaligus dudukan nesting ya. Jadi kaki, nah ini di atas ini, di tip-tipnya ini, dia sebagai dudukan nesting. Nah, di setiap ujung tipnya atau ujung tembaganya nih atau besinya ya, ini stainless steel sih. Untuk material stainless steel, dia ada gerigi-gerigi ya, buat supaya nesting kita tuh nggak gampang goyang. Terus untuk kesemburan apinya, dia lubangnya banyak ya. Di dalamnya tuh ada mesh lagi di dalam lubang-lubang ini, sehingga membuat api jadi lebih bagus atau stabil gitu kali ya. Dan ini adalah pematik apinya. Dan ini memang kompor ada pematik apinya ya, yang ini ya teman-teman. Jadi kalau kita mau nyalain, kita nggak perlu pakai korek lagi. Terus untuk desain yang lainnya, dia ada ini pengatur apinya ya, besar kecilin juga. Terus ini port gasnya. Nah, ini yang gue suka nih, port gasnya itu dia pakai gas kaleng yang kayak model high cook ya. Jadi kita nggak susah-susah banget nyarinya. Ya mungkin bukan nggak susah-susah, emang banyak sih dijual di minimarket tuh gas-gas model high cook. Dan ini pakai itu gitu. Tuh gue suka sih. Terus ya selanjutnya desain dari ini ya, kaki-kakinya tuh. Jadi unik nih teman-teman. Dia kalau mau lipat kakinya itu ya, dia mesti dipencet dulu nih, pencet dulu. Nah, untuk ngeluarin dia dari bagian pasak coakannya ini ya, jadi kita bisa langsung lipat. Nah gitu. Terus kalau mau masukin lagi, mau masang lagi, kita tinggal pasang sesuai dengan coakannya dia. Nanti dia akan kekunci sendiri. Keren ya, keren banget sih. Oke, itu untuk yang kaki-kakinya ya. Tadi udah untuk port gasnya, terus untuk kaki-kakinya. Dan ini dia kayak ada semacam topi ya teman-teman, atau penghalang lah. Jadi fungsinya itu supaya ketika kita masang gas di sini, kalau memang terjadi kebocoran atau untuk keamanan ya, jadi dia api ini tuh nggak langsung menyambar ke bagian sini, bagian gasnya ya. Jadi ini untuk keamanan sih. Jadi dipikirin banget tuh sama Soto terkait dengan keamanannya. Dan untuk materialnya tadi gue udah singgung di depan sedikit. Jadi ini materialnya menggunakan stainless steel ya. Di spesifikasinya itu stainless steel sih. Jadi kelihatannya tuh krom banget ya, kinclong banget. Gue suka sih desainnya. Nah, untuk kemampuan port supportnya atau untuk daya beban yang sanggup diduduki port support ini itu sampai sebesar atau seberat 5 kg ya. Jadi dia bisa sanggup tuh nahan beban sampai 5 kg. Oke, tanpa basa-basi, gue bakal tes dengan merebus air sebanyak 1 liter ya. Jadi gue punya 2 nesting nih, nesting material aluminium sama nesting material titanium, dan airnya tuh sama-sama 1 liter. Oke, lanjut kita tes ya. Terus kita coba pasang ininya di sini. Tuh kita tutup dulu kali ya. Ini tutupnya kemana ya? Tuh gini ya kali ya. Ini pas dicoakan sini ya.
Putar. Nah, udah kondisi stabil ya, nggak goyang, berarti tandanya gasnya udah masuk ke port, gasnya udah bener gitu ya. Terus kita tutup ini, kita coba buka gasnya ya, kita lihat nyala apinya dulu ya, kayak gimana dia. Nah, ini nyala apinya nih. Nah, ini udah pol nih, udah buka katup gasnya udah pol. Oke, sekarang kita coba ngerebus air sebanyak 1 liter di nesting aluminium. Jadi metodenya itu nanti gue bakal hitung waktunya dengan menggunakan alat ini ya. Ya ini sih alat cuma buat ngukur suhu doang sih ya. Jadi biar pas gitu ya. Jadi gue tinggal ngeliat di monitor ini. Nah ini suhu mulainya ini, maksudnya suhu airnya ini itu sebesar 29 derajat ya. Nah terus nanti gue coba hitung pakai stopwatch ini ya. Nah, stopwatch ini. Oke, nyalain. Dan ini bakal gue buka full ya katup gasnya. Oke, sini ya. Oke, ini waktu yang didapat ya, merebus air sebanyak 1 liter dengan kompor Soto ST310 pakai nesting aluminium. Selanjutnya gue bakal coba tes pakai nesting titanium ya. Oke, saksikan terus ya teman-teman. Ini gue reset lagi. Oke, ini udah bunyi, gue angkat dulu. Dan ini nesting titaniumnya ya, kita coba rebus lagi. Berapa lama nanti waktunya ya, coba rendam di sini. Kita lihat suhu mulainya dulu. Dia suhu mulainya di 30 derajat 29 derajat Celcius, sama ya sama air yang di nesting aluminium tadi. Ini gue udah reset stopwatchnya, kita mulai lagi. Panas.
Nah, ini waktu yang didapat merebus air di nesting titanium dengan air sebanyak 1 liter ya, 4 menit 1 detik. Jadi lebih lama waktunya beberapa detik dari kita kalau masak pakai nesting aluminium. Jadi ada perbedaan beberapa detik ya. Tuh di nesting titanium tuh lebih lama. Nah, ini gue nggak ngerti nih. Biasanya kan kalau nesting titanium yang gue pakai kompor-kompor lain tuh dia ngerebusnya tuh lebih cepat. Tapi kalau di soto ini ST310 ini justru dia lebih lama berapa detik ya. Yang pasti kompor ini udah sesuai banget dengan klaim bahwa dia itu bisa ini ya, bisa merebus air selama range-nya tuh 3 menitan ya. Kompor ini tuh punya teknologi mikro regulator gitu ya. Jadi di suhu mulai dari suhu 5 derajat sampai 25 derajat itu dia itu berkat teknologi mikro regulator itu membuat apinya jadi stabil dan bahan bakarnya tetap efisiensi. Nah, ini perbandingan grafik dari kompor yang pakai mikro regulator yang merah nih, dia waktu didihnya lebih cepat, dan kompor yang nggak pakai mikro regulator di suhu yang berbeda, misalnya di suhu 5 derajat Celcius, kompor tanpa mikro regulator itu dia lebih lama waktu didihnya. Jadi memang teknologi mikro regulator ini mempengaruhi cepatnya atau menstabilkan api untuk memasak lebih cepat ya. Oke, kesimpulannya kompor ini memang dibuat untuk aktivitas hiking, camping yang memang serius lah ya. Tapi memang kalau untuk dipakai di lingkungan bersalju misalnya yang suhunya tuh sampai berapa minus gitu, misalnya minus 10 derajat, ya mungkin kompor ini nggak direkomendasiin walaupun bisa ya. Terus itu yang pertama kesimpulannya. Terus yang kedua, kompor ini punya teknologi yang namanya mikro regulator yang membuat api tetap stabil di berbagai macam range suhu, mulai dari suhu yang paling rendah itu 5 derajat Celcius sampai suhu 25 derajat Celcius, di mana ketika kompor yang nggak pakai teknologi mikro regulator itu dia akan mendidihkan air itu membutuhkan waktu yang lebih lama itu. Terus yang ketiga, soto ini dia pakai gas kaleng yang banyak di Indonesia nih, kayak model Haiku gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau beli nggak usah ragu, dan gasnya tuh melimpah gitu. Itu yang gue suka sih poinnya. Dan hal yang perlu diperhatikan itu yang paling pertama banget adalah ini kompor karena memang kakinya ini sebagai pot supportnya juga. Jadi teman-teman tuh mesti hati-hati. Jadi ketika lagi masak nih, ini panas banget nih, karena memang dia kakinya juga sebagai pot supportnya juga. Jadi hati-hati ya, megang ini tuh panas banget. Tadi sempet tuh megang panas banget. Tuh, itu hal yang perlu diperhatikan yang pertama. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah kompor ini punya desain yang menurut gua tuh, jadi lu kalau mau masak di lingkungan luar itu ya lu butuh pelindung angin lah. Jadi supaya api tetap stabil di lingkungan yang berangin gitu. Dan untuk harganya teman-teman bisa cek di e-commerce misalnya di Tokopedia. Itu range harganya tuh 1,2 jutaan ya, teman-teman bisa beli di e-commerce dengan harga segitu ya. Untuk investasi outdoor gear lo, gua rasa dengan harga segitu buat jangka panjang kompor awet ya, harga 1, jutaan sekian menurut gua worth it sih buat jangka panjang.
Nah, paling itu aja sih review singkat dari gua. Semoga bermanfaat buat lo yang lagi nyari kompor awet. Nah, ini kompor awet nih. Kompor awet, kompor keren juga desainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.